Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sulistiningsih dari Program Studi Teknik Industri kelas S1 TI 04B. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan percobaan hukum Ohm yang merupakan praktikum fisika modul ke-3. Tujuan dari percobaan ini yang pertama, bisa menentukan bahan konduktor dan isolator. Yang kedua, bisa meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel. Dan yang ketiga, menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Ohm itu sendiri adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melewati sebuah pengantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang ditetapkan kepadanya. Secara sistematis hukum Ohm dirumuskan dengan persamaan V sama dengan I kali R. V itu sendiri adalah beda potensial atau tegangan yang memiliki satuan volt, dan ada I buat arus, satuannya adalah ampere, dan ada R itu hambatan listrik atau resistansi, satuannya adalah ohm. Selanjutnya, di sini kita lihat ada gambar rangkaian seri. Rangkaian seri itu, dia tiap resistornya itu disusun secara bersusun, vertikal, sejajar. Nah, di sini kita lihat ada beberapa persamaan. Di sini menyatakan bahwa yang pertama, I pada rangkaian seri I itu sama dengan I pada tiap-tiap resistornya. Yang kedua ada V atau tegangan total dari A sampai D ke sini itu merupakan penjumlahan dari tegangan pada tiap resistornya. Dan untuk R resistor itu kita mencari dengan R yang pertama ditambah dengan R yang kedua ditambah dengan R yang ketiga. Selanjutnya ada rangkaian paralel, jelas berbeda secara susunannya. Di sini kita lihat kalau tiap resistornya itu disusun secara bertingkat, sejajar secara vertikal. Nah, di sini menyatakan bahwa V atau tegangan pada rangkaian paralel ini secara total itu sama dengan tegangan pada tiap resistornya. Yang kedua ada I total. I totalnya merupakan penjumlahan dari tiap-tiap resistor pada rangkaian paralel. Dan untuk rangkaian paralel RP-nya itu, resistornya itu, kita harus mencarinya dengan seper RP sama dengan seper RAB ditambah seper RCD ditambah seper EF. Selanjutnya untuk alat dan bahan, bahannya udah jelas, ada modul, yang kedua ada software, PETS mesinnya, di sini cantumkan linknya, dan ada komputer atau laptop. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya, kita bisa langsung coba ke software PET-nya. Yang pertama itu kita akan mengujikan bahan konduktor dan isolator. Di sini ada beberapa jenis hambatan. Nanti kita mencari nyala lampu dan arusnya, dan termasuk jenis konduktor atau isolator, di mana konduktor itu adalah dia pengantar panas, pengantar listrik, sedangkan isolator dia tidak mengantarkan listrik. Langsung saja kita coba ke peta simulasinya. Nah, di sini ada rangkaiannya sudah saya susun.
kita tinggal menguji pada jenis hambatannya. Yang pertama itu ada pensil. Kita pasang di sini. Ini kita nyalakan. Nah, bisa dilihat yang pertama itu lampunya itu menyala walaupun sepertinya tidak terlalu terang dan arusnya juga mengalir dengan pelan. Dia ketika arus dan lampunya itu menyala, terjadi pergerakan atau perubahan, dia berarti termasuk konduktor. Selanjutnya ada kita jenis itunya tangan hambatannya. Kita nyalakan dan ternyata tidak terjadi perubahan pada lampu dan juga arusnya. Jadi tangan itu termasuk pada isolator. Yang ketiga ada penghapus. Kita pasang penghapusnya. Saklar sudah dinyalakan dan ternyata sama seperti tangan tidak terjadi perubahan, maka penghapus termasuk jenis isolator. Yang keempat, kita uji koin. Nyalakan saklarnya dan ternyata lampunya menyala dengan terang dan arusnya berjalan dengan cepat. Itu menandakan bahwa koin ini termasuk konduktor. Selanjutnya yang kelima ada paper clip. Nyalakan sama dengan koin, ternyata nyala terang dan juga arusnya mengalir. Dia termasuk jenis konduktor. Selanjutnya ada dolar. Kita pasangkan dan nyalakan. Ternyata tidak terjadi perubahan apapun di sini, berarti dolar itu termasuk dalam isolator. Kita masukkan hasilnya yang percobaan itu ke dalam tabel. Di sini sudah saya tuliskan, sudah saya cantumkan sesuai dengan percobaan kita tadi. Untuk selanjutnya, kita akan uji rangkaian seri. Kita akan coba pada nomor 1, di mana kita dari 3 resistor kita gunakan rangkaian dengan hambatan yang sama, yaitu 100 ohm. Sumber tegangan yang sama, yaitu 24 volt. Dan juga nomor 4, di mana sumber tegangan 24 volt dan hambatannya yang pertama ada 50 ohm, yang kedua ada 25 ohm, dan yang ketiga ada 10 ohm. Kita cari V totalnya, I totalnya, dan tegangan pada tiap-tiap resistornya dan arus pada resistornya. Kita langsung uji pada PET-nya. Kita buat rangkaiannya. Kita gunakan ini untuk mengetahui kuat arusnya. Kita pasang resistor yang kedua. Dan juga jangan lupa resistor yang ketiga.
ampere meternya, dan kabel kita sambungkan. Saklar. Oke, untuk sumber tegangannya kita sesuaikan dulu 25. Hambatan yang pertama 100. Kita gunakan sama pada tiap hambatannya ini. Percobaan yang pertama. Yang kedua juga 100. Yang ketiga juga 100. Oke. Kita nyalakan lampu saklarnya. Kita ambil voltmeternya untuk mencari tegangan pada tiap resistornya. Ternyata pada resistor yang pertama itu tegangannya adalah 8,33 volt. Pada yang kedua, hasilnya sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, hasilnya juga sama. Jadi, sumber tegangannya pada resistor 1, resistor 2, dan resistor 3 itu sama. Dan kita lihat ini kuat arusnya pada resistor 1, 2, dan 3 juga sama, yaitu 0,08 semua. Selanjutnya kita uji yang terakhir, itu ada resistor pertama 50. Resistor kedua 25. Kita uji ketika hambatan tiap resistornya itu berbeda-beda. Kan karena tadi kita sudah uji yang sama pada tiap hambatannya. Ternyata tegangan dan juga arusnya juga sama di tiap hambatan. Dan yang ini hambatan yang ketiga itu 10. Nah, kita lihat kuat arusnya ternyata sama, 0,29, 0,29, dan 0,29. Dan kita lihat ada tegangannya. Tegangan yang pertama itu 14,71. Ini pada hambatan yang pertama. Pada hambatan yang kedua 7,35. Dan pada hambatan yang ketiga itu 2,94. Ternyata jika kita amatin, semakin kecil hambatan, maka tegangannya juga akan semakin kecil. Kita masukkan ke dalam tabel hasil penelitian. Nah, ini sudah saya masukkan. Nah, ternyata V totalnya itu sama, I totalnya itu berbeda-beda.
Nah, ini tegangan pada tiap resistornya juga sama ketika hambatannya juga sama. Nah, ini yang terakhir tadi, di mana tegangan akan semakin kecil ketika hambatannya juga semakin kecil. Kuat arus atau arusnya ini di sini I itu sama pada tiap-tiap resistor sesuai dengan dasar teori kita tadi. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Ini dia rangkaian paralelnya. Kita akan uji dengan sumber tegangan yang sama 24 volt dan hambatan yang sama pada tiap-tiap resistornya. Kita uji nomor 1 dan nomor 3 dengan sumber hambatan yang berbeda. Kita langsung saja ke PAT-nya. Oke, kita modifikasi ini saja. Nah, ini dia rangkaian paralelnya. Sumber tegangannya sama, tadi 25. Hambatan yang pertama itu 100. Hambatan yang kedua juga 100. Karena kita uji hambatan dengan kita uji dengan hambatan yang sama pada tiap resistornya. Oke. Kita nyalakan saklarnya. Ternyata arusnya pada tiap resistor itu sama, dan kita lihat tegangannya. Yang pertama 25, yang kedua juga 25, yang ketiga juga 25. Jadi tegangan dan juga arusnya sama pada tiap-tiap resistor. Selanjutnya kita uji dengan hambatan yang berbeda. Yang pertama ada 100, yang kedua ada 50. Kita ganti. Yang ketiga ada 10. Oke, kita nyalakan. Ternyata arusnya juga menyala dengan cepat. Kita lihat nih, pada ampermeternya ternyata semakin kecil hambatannya, maka arusnya semakin besar. Ini 100, ini 50, dan ini 10. Ternyata pada hambatan 10 ohm ini arusnya lebih besar. Kita ukur tegangannya. Tegangannya 25, yang pertama, yang kedua juga 25, dan yang ketiga juga 25. Jadi pada rangkaian paralel ini tegangannya selalu sama
dengan tiap-tiap resistornya. Dan tegangan totalnya juga sama. Sedangkan untuk arusnya, ketika hambatannya sama, maka arusnya juga sama. Tapi ketika hambatannya semakin kecil hambatan, maka arusnya akan semakin besar. Kita masukkan ke dalam modul. Hasil data. Ini dia sudah saya tuliskan sesuai dengan percobaan kita tadi. Bisa dilihat V totalnya sama. Pada tiap resistornya juga V totalnya sama. Dengan arusnya, V totalnya semakin kecil dan arusnya semakin kecil hambatan, maka semakin besar arusnya. Kesimpulannya pada percobaan kali ini, yang pertama, jika jenis hambatan ada dan mengeluarkan arus dan lampunya menyala, maka jenis hambatan tersebut termasuk bahan konduktor atau dapat menghantarkan listrik. Sebaliknya, jika jenis hambatan tidak mengeluarkan arus dan lampu tidak menyala, maka jenis hambatan tersebut tidak termasuk jenis hambatan konduktor, melainkan isolator. Dan yang kedua, pada rangkaian seri, apabila memiliki besar hambatan yang nilainya sama, maka nilai tegangan pada resistor juga akan sama, melainkan jika memiliki besar hambatan yang cenderung turun, maka nilai tegangan pada resistor akan cenderung turun. Yang ketiga, arus pada resistor rangkaian seri bernilai sama, mau itu besar, hambatannya sama atau berbeda. Yang keempat, pada rangkaian paralel, memiliki nilai yang sama untuk tegangan pada resistor, maupun besar hambatannya sama maupun berbeda. Yang kelima, apabila memiliki besar hambatan yang sama, maka nilai kuat arus pada resistor juga akan sama pada masing-masing resistornya. Yang keenam, jika memiliki besar hambatan yang cenderung turun, maka nilai pada kuat arus resistor akan cenderung naik. Sekian presentasi modul ketiga, modul tentang hukum Ohm ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.